Wanita hamil 3 anak, perutnya hampir meledak. Namun, masih pada hari suaminya berulang tahun, memilih untuk menari untuknya. Suaminya senang seperti anak kecil, tapi tidak lama kemudian wanita itu lelah terkulai di tempat tidur. Suaminya mencium perutnya yang membesar, dan memberitahu 3 bayi di dalam perutnya untuk menutup mata. Namun saat dia akan melanjutkan langkah berikutnya, air ketuban istrinya tiba-tiba pecah. Air ketuban saya pecah. Apakah begitu? Ya. Suaminya segera membawa istrinya ke rumah sakit. Padahal seharusnya ini adalah berita baik. Namun tidak ada kebahagiaan sedikit pun. Dia sangat khawatir akan keselamatan istrinya, karena bayi-bayi lahir 6 minggu lebih awal. Dan dokter mengatakan hasil pemeriksaan menunjukkan posisi janin tidak benar. Menginginkan untuk menyelamatkan 3 bayi sangat sulit. Namun wanita itu khawatir ketika melihat dokternya berusia lebih dari 70 tahun. Dia khawatir apakah dia mampu atau tidak. Oleh karena itu, dia ingin mengganti dengan dokter yang lebih muda. Namun dokter mengatakan setelah mendengar bahwa dia telah menangani banyak kelahiran, "Saya adalah dokter terbaik. Saya menjamin dengan nyawa anak cucu saya. Saya bisa menangani operasi ini dengan baik." "Baiklah, kalau begitu, terima kasih." Kemudian suaminya menemani masuk ke ruang persalinan. Suaminya memegang erat tangan istrinya di samping, memberikan semangat dan dukungan tanpa henti. Namun 3 jam telah berlalu. Wanita itu baru membuka 3 jari. Saat itu dokter datang, ingin mendiskusikan rencana menghadapi kelahiran prematur dengan mereka. "Kami tidak ingin membicarakan hal itu. Kami akan membawa 3 bayi sehat, dan istri yang sehat bersama-sama meninggalkan rumah sakit. Tentu saja, tapi kita masih harus. Saya sudah menyiapkan 3 tempat tidur bayi di rumah. Ibuku juga telah merajut 3 setelan bayi." Kemudian dia mengatakan bahwa hari ini adalah hari keberuntungannya yang terbesar, dan dia yakin bahwa istrinya pasti akan melahirkan dengan lancar. Melihat pria yang enggan menghadapi kenyataan, dokter terpaksa berbalik dan pergi. Setelah 10 jam menderita kontraksi, bayi akhirnya tak sabar untuk datang. Dengan teriakan menyayat hati seorang wanita, melahirkan anak laki-laki pertama dengan lancar. Suami dengan senang bicara tak karuan. Namun kondisi wanita saat itu sangat buruk. "Ada yang tidak beres, saya merasa ada yang tidak beres." Dokter tahu kondisinya sangat berbahaya sekarang. Tidak bisa melanjutkan persalinan normal lagi. Harus segera dipindahkan ke ruang operasi lain untuk operasi caesar. Untuk mencegah suami mengganggu pekerjaan, maka perawat mengusirnya keluar. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dari ruang persalinan dengan wajah lelah, memberitahu bahwa tanda-tanda kehidupan istrinya normal. Namun ada berita buruk. Anak kedua adalah seorang gadis. Namun anak ketiga meninggal dalam kandungan, karena dia tercekik oleh tali pusar. Dalam situasi ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar hal ini, suami sulit menerimanya. Dia pernah membayangkan membawa pulang 3 bayi bersama-sama berkali-kali. Namun sekarang impian itu hancur. Untungnya, istri tidak mengalami masalah besar. Melihat ekspresi pria yang sangat sedih, dokter duduk di sampingnya, menceritakan apa yang terjadi padanya. Mereka menikah selama 53 tahun dan sangat mencintai satu sama lain. Namun, istri meninggal tahun lalu karena kanker. Mereka memiliki 5 anak dan 11 cucu. Namun, mereka kehilangan bayi pertama mereka. Inilah mengapa dia memilih profesi ini. Selama 50 tahun, dia telah menolong melahirkan banyak anak yang telah dia bantu lahir. Namun, dia tidak pernah melupakan anak yang telah meninggal. Karena kehilangan, itulah yang membuatnya memilih jalur ini. Dia bisa menyelamatkan banyak anak. Sebagai suami dan ayah dari 2 anak, dia harus bangkit, menghadapi pahit getir kehidupan. Seorang pria melihat bayi di dalam kotak termos. Setelah berbicara, dokter pergi. Seorang pria datang ke ruang perawatan bayi. Diam-diam memperhatikan 2 bayi di dalamnya. Saat itulah seorang petugas pemadam kebakaran datang dan berbicara. Setelah mengetahui bahwa pria itu memiliki 2 anak, petugas pemadam kebakaran mengucapkan selamat atas kelahiran kembar. Pria itu bertanya mana yang menjadi anaknya. Petugas pemadam kebakaran mengatakan tidak ada. Pagi tadi seseorang meninggalkan bayi di depan kantor pemadam kebakaran. Dengan tidak punya pilihan, dia hanya bisa membawa bayi itu ke rumah sakit. Setelah petugas pemadam kebakaran pergi, pria melihat bayi di inkubator. Tiba-tiba dia punya ide. Istrinya segera terbangun. Pria itu memberitahu berita kehilangan anak, dan dia juga menyatakan keinginannya untuk mengadopsi anak. Menghibur istri bahwa anak ketiga sebenarnya tidak pergi, hanya saja tiba dengan cara yang berbeda ke sisi mereka. Mereka membawa pulang anak-anak itu. Meskipun anak ketiga adalah bayi kulit hitam, pasangan suami istri tidak sedikit pun mengurangi cinta mereka padanya. Namun yang tidak mereka duga, anak laki-laki memberikan mereka kejutan besar ketika dewasa. Pasangan kulit putih melahirkan 3 bayi kembar. Di antaranya ada bayi kulit hitam. Ketika wanita melihat 3 anak, namun tidak ada kegembiraan di wajahnya.
Suaminya memuji 3 malaikat kecil yang lucu di sampingnya. Dia sangat berharap agar istrinya bisa bahagia. Namun sang istri tetap acuh tak acuh setelah mendengarnya. Dan pada saat itu, mata pria itu penuh dengan air mata. Hari ini adalah ulang tahunnya dan juga hari peringatan anak-anaknya. Awalnya dia bermimpi memiliki kehidupan keluarga 5 orang. Namun tidak pernah terbayangkan bahwa anak bungsunya meninggal di dalam kandungan. Namun ketika dia melihat 2 anaknya, seorang petugas pemadam kebakaran memberitahunya, ada bayi yang ditinggalkan yang dia bawa ke rumah sakit. Melihat bayi kulit hitam di depannya, membuatnya bersemangat. Dia merasa anak lelakinya tidak benar-benar pergi, hanya datang dengan cara yang berbeda ke sisi mereka. Setelah didesak oleh pria itu, akhirnya istri setuju untuk mengadopsinya. Pria itu menamainya Kyle. Awalnya adalah nama yang disimpan untuk anak lelaki mereka. Saat itu dokter mengungkapkan fakta yang mengerikan. Beberapa orang mengatakan yang paling mengerikan adalah melahirkan di rumah sakit. Yang paling mengerikan bukanlah meninggalkan rumah sakit dengan bayi. Wanita itu pada awalnya tidak mengerti arti yang dokter katakan. Namun segera dia akan mengerti. Ketika pasangan itu pulang dari rumah sakit, mereka melihat seorang pria kulit hitam menatap mereka. Intuisinya memberitahunya bahwa pria kulit hitam itu terhubung dengan anak itu. Namun, meskipun dia berteriak sekuat tenaga, pria itu pergi tanpa menoleh. Setelah mereka kembali ke rumah, menghadapi 3 anak yang menangis lapar, keduanya jelas kesulitan menangani situasi ini. Namun yang paling buruk adalah Kyle tidak mau menyusu dari ibunya. Mendengarkan tangisan Kyle, tak terhindarkan membuat wanita kelelahan. Suami bahkan terkulai lemas di tempat tidur. Setelah beberapa jam kebingungan, akhirnya 3 anak tidak lagi menangis. Pasangan suami istri jarang bisa istirahat sejenak. Mereka tiba-tiba sudah masuk universitas. Dia tidak minum ASI saya. Kita harus memperlakukan mereka dengan cara yang sama. Namun dia tidak sama. Maaf. Dia berbeda, 2 lainnya tumbuh di dalam perutku. Namun dia seperti orang asing. Meskipun mengatakannya membuatku sangat sedih. Tak terhindarkan membuat wanita meragukan apakah mengadopsinya adalah kesalahan. Hari itu pria membawa 3 bayi untuk pemeriksaan kesehatan. Setelah diperiksa dokter, memberitahunya bahwa bayi-bayi sangat sehat. Namun dokter melihat wajah pucat pria itu, mengetahui bahwa pasangan itu tidak baik-baik saja belakangan ini. Pria itu mengatakan Kyle dan istrinya tidak dekat sama sekali, menyebabkan dia hampir hancur. Mendengar ini dokter memberitahunya, perlu memberikan istri Anda waktu yang cukup, karena dia baru saja kehilangan seorang anak. Saya juga benar, tapi Anda mengubah kesedihan menjadi tindakan. Melangkah dengan sikap positif melintasi rintangan itu. Tapi Rebecca, dia harus melewati ini dengan caranya sendiri. Dan Anda hanya perlu memberinya cukup ruang. Pria mendengar ini juga merasa jauh lebih baik. Dokter memintanya untuk tidur di sofa kantor. Dia akan merawat ketiga anak itu dengan baik. Dan pada saat itu wanita menemukan sopir bus. Dia menggambarkan penampilan pria itu kepada sopir. Sopir mengerti setelah mendengarnya. Dengan cepat dia menemukan rumah pria itu. Ketika dia melihat kekacauan di seluruh rumah dan jarum di atas meja, dia mengerti segalanya. Tapi dia datang hanya untuk memastikan, apakah pria itu akan masuk ke dalam hidup mereka. Pria memberinya jawaban positif. Saat berangkat, wanita mengeluh. Kyle sama sekali tidak dekat dengannya. Pria itu berkata setelah mendengarnya, beri dia nama yang menjadi miliknya. Kapanpun kamu merasa sudah tepat, serahkan padanya. Delilah Randall mengenakan. Setelah pulang, wanita itu mencari suaminya untuk berbagi. Selama beberapa hari ini, rindu dan penyesalan terhadap anak yang telah meninggal. Suami memberitahu istrinya, dia juga kehilangan seorang anak, mengalami penderitaan rindu dan penyesalan yang sama. Namun dia akan membawa cinta tak terbatasnya pada anak, menemani dia melewati masa yang paling sulit ini bersama-sama. Wanita itu mengeluarkan buku itu. Dia berencana mengganti nama Kyle. Sejak saat itu, namanya diubah menjadi Randall. Ini menandakan dia akan memulai awal yang baru. Dan Randall tidak lagi menjadi pengganti. Malam tiba di sisi tempat tidur bayi. Mengangkat Randall yang belum tertidur. Mencoba memberinya susu lagi. Namun kali ini Randall tidak menolak. Menikmati kasih sayang ibu seperti anak-anak lainnya. Namun pada hari pertama Randall masuk sekolah, dia mengalami diskriminasi dari teman-teman kecil lainnya. Cepat, lihatlah orang kulit hitam itu. Cepat, lihatlah orang kulit hitam itu. Dia tidak mengerti mengapa dia diejek oleh teman sekelasnya. Namun, kakaknya meninggalkannya sendirian. Ternyata Randall ditinggalkan oleh ayah kandungnya sejak lahir. Dia diadopsi oleh pasangan orang kulit putih secara kebetulan. Randall kesulitan untuk menyatu dengan keluarga ini, karena kakaknya selalu membulinya saat tidak ada orang. Ibu segera memisahkan mereka saat melihat kejadian itu. Kemudian, dia menanyai kakaknya mengapa dia membuli adiknya. Teman-teman sekolah merasa aneh bahwa kami adalah saudara. Dia merasa malu memiliki adik seperti itu.
Setiap hari bertengkar dan tidak ingin pergi sekolah. Sebaliknya, Randall yang bijaksana membuat orang merasa tersentuh. Dia meminta maaf kepada ibunya dan mengatakan maaf kepada kakaknya. Ibu merasa lega mendengarnya. Namun yang lebih banyak adalah merasa kasihan padanya. Hari itu hasil ujian 3 anak keluar. Suami melihat istri yang cemas. Ketika dia melihat lembar nilai, baru dia tahu. Hasil ujian 3 anak tidak jauh berbeda. Yang membuat mereka bingung adalah, hanya guru Randall mengundang orang tua untuk bertemu di sekolah. Setelah mereka bertemu dengan guru, pasangan suami istri mengira guru meminta mereka untuk mendorong pembelajaran Randall. Namun mereka sama sekali tidak menyangka guru karena Randall terlalu pintar. Namun lembar nilai menunjukkan hanya lulus. Ini membuat keduanya bingung mendengar penjelasan guru. Saat ini kurikulum tidak menantang bagi Randall. Disarankan untuk mengirimnya ke sekolah anak-anak berbakat. Suami menolak setelah mendengarnya. Dia memperlakukan 3 anak dengan adil. Jika Randall pergi, itu tidak adil bagi 2 lainnya. Lalu apakah 2 anak lainnya juga bisa pergi? Kevin dan Kate tidak mendapat banyak manfaat dari masa lalu mereka. Kemudian pasangan itu tiba di pintu sekolah jenius. Melihat anak-anak itu membawa tas sekolah, pria itu terus mengeluh. Mengatakan bahwa mereka akan terjebak di dalam kantor kecil. Tapi bagaimana istri bisa tidak melihat alasan suaminya? Melihat istri tidak percaya, dia akhirnya mengungkapkan kebenaran. Ternyata dia ingin berhenti dari pekerjaannya. Dia ingin memulai bisnis sendiri. Namun khawatir tidak mampu membayar biaya sekolah yang mahal. Saya pikir itu bagus. Kamu sebaiknya mencoba. Tidak semudah itu. Pasti ada jalan keluarnya. Kita bisa memindahkan Randall ke sekolah lain. Berikan dia guru les, kita akan melakukan yang terbaik. Aku hanya ingin kamu bahagia. Pria itu pergi ke rumah tetangga untuk menjemput Randall, dan meminta saran kepada tetangga kulit hitam. Jadi hanya karena dia kulit hitam, kamu ingin menghalangi perkembangannya? Tentu saja tidak. Randall adalah anak yang istimewa. Jika kamu membuatnya melewatkan kesempatan yang bagus seperti ini, masih mengharapkan orang lain untuk menghiburmu. Lebih baik kamu mencari orang kulit hitam lain. Setelah kembali, dia pergi ke kamar Randall, melihat koleksi buku-buku yang dia simpan. Dindingnya juga dipenuhi dengan gambar-gambar astronomi. Tanpa sadar membuatnya terdalam dalam pemikiran. Keesokan harinya dia membawa Randall ke perusahaannya, ingin memberinya tes. Kemudian dia mengeluarkan gambar konstruksi. Namun tak disangka Randall hanya melihat sekilas, dan bisa langsung menjawab dengan benar. Hal ini membuat pria itu sangat terkejut. Berapa banyak yang dibutuhkan untuk membangun dinding ini? Aku tidak bisa menghitung ini. Randall, jangan main-main. Datanglah, aku tidak ingin menghitung. Lihatlah dinding ini. Berapa banyak papan yang dibutuhkan? 34 kaki. Sangat benar. Ayahnya bertanya mengapa dia pura-pura tidak bisa menghitung. Bahkan sengaja mendapat B dalam ujian. Randall mengatakan dia tidak ingin berbeda dengan orang lain. Jika aku mendapat A, aku bisa makan es krim. Kate dan Kevin tidak. Mereka akan membenciku. Mendengar ini, ayah baru menyadari bahwa dia sendiri yang salah. Dia dan istrinya selalu berusaha memperlakukan ketiga anak mereka dengan adil. Tapi tidak selalu berhasil. Karena mereka sebenarnya berbeda, akhirnya menghalangi kesempatannya untuk menunjukkan dirinya. Kamu adalah anak angkat kami tidak pernah membicarakan ini dengan baik. Karena bagiku, kamu benar-benar anakku. Aku harap kamu bisa menjadi yang terbaik. Semoga kalian semua bisa. Lakukanlah yang terbaik untuk dirimu sendiri. Apapun yang dilakukan oleh Zider, ayahnya selalu memberikan dukungan sepenuh hati. Dia juga tidak berniat untuk berwirausaha. Setiap hari bekerja keras untuk membiayai pendidikan mereka. Dan hidup Randall pun berubah karena itu. Bertahun-tahun kemudian, dia menjadi eksekutif di sebuah perusahaan. Dan tinggal di rumah mewah. Dan memiliki seorang istri yang baik hati. Dan dia juga mengingat pengorbanan tanpa pamrih ayah angkatnya, yang membuatnya memiliki kehidupan yang luar biasa. Namun di dalam hatinya, dia selalu ingin menemukan ayah kandungnya. Dan ingin bertanya mengapa dia ditinggalkan. Namun, dengan kesempatan yang tak terduga, pria pertama kali bertemu dengan ayahnya yang meninggalkannya selama 36 tahun. 36 tahun lalu, kamu meninggalkanku di depan pintu kantor pemadam kebakaran. Jangan khawatir, aku tidak datang untuk meminta apapun darimu. Orang tua angkatku yang luar biasa telah merawatku dengan baik. Kemudian dia memamerkan mobil mewah yang dibelinya dengan uangnya kepada ayah kandungnya. Sekarang dia adalah seorang eksekutif perusahaan dengan penghasilan tahunan jutaan. Meninggalkan seorang anak yang begitu luar biasa, mungkin itu adalah kerugian terbesarnya. Setelah semua, 36 tahun yang lalu, dia hanyalah seorang yatim piatu yang ditinggalkan di depan kantor pemadam kebakaran. Dan Randall datang ke sini untuk membuktikan bahwa dia bisa hidup dengan baik tanpa ayah. Aku sama sekali tidak membutuhkan apapun dari kamu. Meskipun aku tahu siapa kamu, mau masuk? Baiklah.
Saat masuk ke dalam rumah, ayah menuangkan segelas air untuknya. Dan wajah ayah penuh dengan penyesalan. Kemudian dia mengungkapkan kebenaran tentang kejadian tersebut. Pada masa itu, dia dan istrinya keduanya pecandu. Istrinya juga meninggal karena persalinan sulit. Dia yang tidak memiliki uang, akhirnya meninggalkan anak di depan kantor pemadam kebakaran. Untungnya, Randall diadopsi oleh pasangan kulit putih. Dan dia juga menerima hukuman yang pantas dia terima. Jika kamu pikir aku akan memaafkanmu, aku tidak. Kalau menurutku itu artinya pergi sana lalu menutup pintu. Nah, katakan saja, pergi sana. Pria itu mengira semuanya sudah berakhir. Tidak disangka Randall kembali lagi. Bertanya apakah dia ingin bertemu dengan cucunya. Mendengar ini, ayahnya benar-benar terkejut. Randall segera membawa ayahnya ke rumah mewahnya. Randall memperkenalkan William kepada istrinya sebagai teman. Namun, istrinya mengenali identitasnya. Dan dengan senyum lebar, ia berjabat tangan dengan William. Dua anak mengejek celananya yang robek. Mereka bahkan mengatakan bahwa dia berbau tidak sedap. Namun William tidak peduli, karena adegan ini hanya muncul dalam mimpi. Randall memberitahu istrinya, biarkan dia berkata dan berbuat apapun. Namun pada akhirnya semuanya berjalan berlawanan. Dia meninggalkanku di stasiun pemadam kebakaran, tapi aku mengundangnya ke rumah kita. Aku harus pergi. Malam itu setelah Randall membuat anak-anak tertidur, dia menemui William dan menceritakan pengalaman bertahun-tahun itu. Ternyata orang tua angkatnya telah memberikan segalanya untuknya. Hanya itu yang membuatnya meraih kesuksesan saat ini. Jika tidak dibawa petugas pemadam kebakaran ke rumah sakit, mungkin dia tidak akan bisa hidup sampai sekarang. Aku tidak ingin melahirkan di dalam lift. Kamu bisa datang melihat sesekali. Tidak, aku rasa tidak perlu. Aku tidak memaksa kamu datang. Hanya saja aku hampir mati. Ternyata William sudah dalam tahap kanker stadium akhir. Dia tidak memiliki beberapa bulan lagi untuk hidup. Dan ini adalah hukuman terbaik baginya. Terima kasih atas kebaikanmu padaku. Mengundangku untuk bertemu dengan keluargamu. Randall mendengar ini dan hatinya terasa tersayat. Meskipun meninggalkannya di depan kantor pemadam kebakaran. Tapi pada akhirnya dia adalah ayah kandungnya. Sementara itu, dia tidak bisa menerima hasil ini. Setelah berdiskusi dengan istrinya, mereka mengatur agar ayahnya tinggal semalam di villa. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Pagi itu, William bahkan berbicara tentang narkoba dengan anak-anak. Pasangan suami istri langsung memotong pembicaraan William. Namun hal ini membuat istri merasa tidak puas. Namun dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Saat itu, William meminta beberapa dolar dari Randall lagi. Karena dia harus naik bus. Randall memberinya tanpa banyak bertanya. Namun beberapa hari berturut-turut, William pulang larut malam. Ini membuat istri merasa khawatir. Jadi malam itu, setelah suami dan anak-anak tidur, dia mencari William untuk berbicara dengannya. Istri langsung mengatakan kepadanya, suaminya adalah orang yang sangat baik, tapi jangan menyalahgunakan kebaikannya, mencapai tujuan jahat mereka. Kemudian istrinya bertanya apakah dia mulai menggunakan narkoba lagi. William menggelengkan kepala menolak, tapi wanita itu tidak percaya, bahkan mengira bahwa penyakitnya hanya pura-pura. Namun, saat itu Randall muncul dan menginterupsi percakapan mereka. William pun menyampaikan alasannya. Ternyata rumahnya ada di Philadelphia, sekitar 3 jam perjalanan dari sini. Dan dia kembali untuk memberi makan kucing di rumahnya. Mengapa kamu tidak langsung memberitahu kami bahwa kamu punya kucing? Anak perempuan kecil kalian memiliki asma. Saya tahu jika saya menyebutkan tentang kucing, kalian akan meminta saya membawanya. Itu akan menimbulkan masalah, tapi saya tidak ingin merepotkan kalian. Karena saya akan pergi jika menyebabkan masalah. Tapi saya tidak ingin pergi. Setelah menghabiskan waktu bersama, William sudah jatuh cinta pada keluarga yang penuh kasih ini. Saya merasa sangat rendah hati sekarang. Keesokan paginya, tiba-tiba terdengar bel pintu. Dua anak berlari ke pintu untuk membukanya. Ternyata orang tua angkat Randall ada di sini. Ini membuat William agak bingung. Dia belum siap untuk bertemu dengan mereka. Maka dia bergegas kembali ke kamarnya. Namun tak disangka, kedatangan orang tua angkat mengganggu ketenangan yang langka. Pria itu kejam meninggalkan anak kandungnya. Namun yang tidak terduga baginya, 36 tahun kemudian bayi yang ditinggalkan malah menjadi sukses dengan gaji jutaan per tahun. Namun anak itu menemukannya, dan dengan baik hati membawanya ke rumah mewahnya. Namun beberapa hari kemudian orang tua angkat Randall tiba-tiba datang. Randall jujur kepada ibu angkatnya, bahwa dia menemukan ayah kandungnya, dan berniat merawatnya hingga akhir hayat. Ibu angkat terkejut mendengarnya, namun lebih banyak rasa kecewa. Dia dan suaminya membesarkannya dengan susah payah. Namun bakti sebagai orang tua angkat tidak dapat menggantikan bakti sebagai orang tua kandung. Saya ingin bertemu dengannya. Dia di kamar N. Baiklah. Ibu tiri dengan marah masuk ke kamar William, mengucapkan salam untuk menegaskan kekuasaan. Randall melihat keduanya sepertinya saling kenal.
Kemudian ibu tiri ingin berbicara sendirian dengan William. Randall mendengar itu lalu pergi meninggalkan ruangan. Yang sudah kita sepakati sebelumnya. Saya tidak akan memberitahunya, jika Anda khawatir tentang ini. Hal-hal itu akan membuatnya hancur. Jika dia tahu dia sebenarnya bisa mengenalimu. Namun aku menghalanginya dengan kasar. William tahu ini adalah langkah bijak. Pada masa lalu, dia tidak punya apa-apa. Tidak ada kemampuan untuk merawat Randall. Sekarang dia hanya memiliki 3 bulan hidup. Berharap bisa menghabiskan waktu bersama anaknya. Saya telah merawat anak dewasa. Pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkanmu. Karena itulah sifatnya. Dia akan menganggap hal ini lebih penting daripada pekerjaan. Ini lebih penting daripada pernikahan. Bahkan lebih penting daripada dia bersama anak-anak di rumah. Semoga kamu tidak mengecewakannya. Setelah mengatakan itu, Rebecca pergi. Kata-kata ini membuat William merasa tidak enak. Setelah Randall mengantarkan orang tua angkatnya pergi. Saat dia datang mencari William, menunggu dia datang, maka dia segera pergi mencarinya dengan mobil. Akhirnya melihat William sendirian dengan Ransel di jalan. Randall masih tidak mengerti mengapa William ingin pergi. Bahkan membuat janji dengan dokter untuk periksa. Anda memiliki Anda sendiri. Saya tidak bisa tiba-tiba muncul 40 tahun kemudian, menikmati hasil kerja orang lain. Mendengar ini, Randall tiba-tiba menyadari. Tapi sekarang dia tidak ingin mendengarkan itu. Dia hanya ingin William hidup lebih lama. Melihat ekspresi tegas Randall, William akhirnya setuju untuk naik mobil. Namun ketika mereka sampai di rumah sakit, kondisi kesehatan William tidak menggembirakan. Dokter mengatakan sel kanker William telah menyebar. William paling hanya memiliki 3 bulan lagi. Sekarang dia tidak bisa membantu. Setelah pulang ke rumah, Randall yang baik menyalahkan dirinya atas segalanya. Mengapa tidak menemukan William beberapa tahun yang lalu? Malam itu, Randall pergi ke kamar ayahnya. Dia memberitahu William bahwa dia telah menemukan ahli tumor yang hebat untuknya. Dan dia bertanya tentang ibunya. Ini adalah pertama kalinya mereka berdua berbicara sepanjang malam. Keesokan paginya, Randall melihat seorang polisi menemui William. Ternyata tetangga melaporkan William sebagai pencuri. Untungnya, kedatangan Randall membuat William terbebas dari kecurigaan. Kemudian Randall membawa William ke toko pakaian, dan membelikan dia setelan jas mahal, memberitahunya bahwa orang kulit hitam harus berpakaian rapi. Polisi tidak akan mengawasimu. Di hari-hari mendatang, Randall mengajak ayahnya pergi ke pesta teman, dan menonton pertunjukan putrinya. Dia ingin menggantikan waktu yang hilang, dan William juga memahami niat Randall. Di mata orang lain, dia dianggap sebagai orang sukses dengan karir dan keluarga yang bahagia. Sebaliknya, dia bisa meninggalkan orang yang sakit parah ini. Tapi dia tidak melakukannya. Saya sangat minta maaf. Saya telah melakukan sesuatu yang membuatmu kecewa. Sedangkan kamu selalu melakukan segalanya dengan benar. Kamu melakukan segalanya dengan baik, anakku. Namun, pada hari Thanksgiving ini, Randall pergi ke apartemen William untuk membantu membawa pulang kaset favoritnya. Namun dia menemukan sebuah amplop di laci. Ketika dia membuka amplop tersebut, isinya membuatnya terkejut. Dia datang ke rumah ayah kandungnya untuk merapikan barang-barang. Namun tiba-tiba menemukan ayah kandungnya yang meninggalkannya. Ternyata dia sudah lama mengenal ibu tirinya. Hal ini membuatnya merasa ditipu. Sudah lama kau mengenal ayahku? Namun kau tidak pernah memberitahuku tentang keberadaannya. Ternyata pada hari Thanksgiving ini, William ingin mendengarkan kaset. Randall pun pergi untuk membantunya mengambilnya. Mungkin ini adalah Thanksgiving terakhir ayah. Dan tidak ingin dia meninggalkan penyesalan apapun. Namun ketika dia menemukan kaset tersebut, malah menemukan surat di dalam laci, dan catatan di surat itu adalah milik ibu tirinya. Setelah melihat isinya, dia terkejut. Tak jelas berapa lama, Randall kembali ke rumah dengan wajah muram. Semua orang sibuk menyiapkan makan malam, namun Randall diam-diam memperhatikan dari samping. Setelah semua orang duduk, ibu tirinya mengeluarkan bola benang, mengucapkan terima kasih kepada keluarganya. Ini adalah tradisi keluarga mereka. Siapapun yang mendapat benang harus mengucapkan kata-kata terima kasih. Kemudian dia memberikan benang kepada Randall. Namun Randall masih berada di lantai. Adegan ini membuat semua orang bingung. Istrinya menyadari ada yang tidak beres. Dia meminta 2 anaknya pergi ke atas terlebih dahulu. Setelah anak-anak pergi, Randall mengeluarkan amplop. Kenapa ada fotoku? Di apartemen William dengan surat yang Anda kirim. Sayang William, harap kamu baik-baik saja, sayang William. Maafkan saya telah pergi begitu tergesa-gesa. Tapi saya senang, semua tahun ini. Kamu baik-baik saja? Mereka sudah saling kenal tapi menyembunyikan kebenaran selama 36 tahun. Randall sangat tidak mengerti. Dia baru saja menemukan ayahnya dan tahu bahwa waktu ayahnya tidak banyak. Apakah ini yang diinginkan ibu angkatnya? Semua yang telah saya lakukan jangan bicara lagi. Tolong jangan bicara lagi.
Saat ini emosinya benar-benar hancur. Bahkan tidak bisa menatap ibu tiri. Jika bukan karena saya sendiri menemukannya, saya seumur hidup ini. Biarkan saya sendiri sejenak. Bagaimana mungkin ibu tiri tidak menyadari kesalahannya yang terlalu jauh? Ternyata pada tahun itu, suaminya pernah ingin membantu Randall menemukan ayah kandungnya. Namun Rebecca tidak ingin. Untuk memastikan apakah William ingin mengambil Randall kembali, maka dia kembali menemui William. Dia terus bertanya tentangmu. Dia sangat ingin bertemu dengan ayah kandungnya. William sangat senang mendengarnya. Dia berharap Rebecca membawa anaknya untuk bertemu dengannya, dan mengambil hadiah yang sudah lama disiapkan. Namun ketika dia bangun, dia menemukan Rebecca sudah tidak ada. Rebecca panik melarikan diri kembali ke rumah. Dia takut William akan mengambil anaknya kembali. Akhirnya, secara hukum, William masih ayah kandung anak itu. Orang tua kandungnya berhak mengambilnya kembali. Saya tidak bisa kehilangan anak laki-laki saya. Itulah alasan yang disembunyikan oleh Rebecca. Tapi tidak disangka 36 tahun kemudian, sampai Randall mengetahui kebenaran. Saya yakin kamu pasti marah. Kapan kamu kenal dengan ibuku? Saat dia membawa kamu pulang dari rumah sakit. Saya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Saya ingin memastikan kamu memiliki tempat yang baik. Dia bahkan tidak bisa memaafkan ayahnya. Mengetahui bahwa dia ada di sini. Mengapa selama ini tidak pernah melihatnya? Kemudian dia membuat daftar di atas kertas. Menuliskan 30 alasan marah kepada ibu angkatnya. Hari itu, Randall dan saudara perempuannya kembali ke pondok tempat mereka dulu tinggal. Awalnya, Rebecca yang terlalu sedih ingin menjualnya. Mereka mengenang kembali masa kecil yang bahagia di sini. Kakak dan adiknya semua menasihatinya untuk melepaskan dendam di hatinya. Bisa berbaikan kembali dengan ibu. Namun Randall tetap tidak bisa melupakan. Tiba-tiba matanya menjadi kabur. Mendengar keributan anak-anak dari dalam rumah. Dia mengikuti suara itu ke depan jendela. Yang dilihatnya adalah masa kecil keluarga itu. Kemudian dia masuk ke dalam rumah. Melihat dirinya yang dulu sangat bahagia. Hal ini membuatnya meragukan semuanya palsu. Dia dengan keras bertanya kepada ibu tirinya. Mengapa harus merampas kemungkinan hidup orang lain? Seharusnya William bisa hadir di pernikahannya. Bisa menemaninya saat anak lahir. Randall mengeluarkan 30 pertanyaan sekaligus. Namun Rebecca tidak bisa memberikan jawaban. Kamu dulu adalah orang yang paling saya percayai, ibu. Namun kamu menghancurkan kepercayaan saya padamu. Apakah kamu mengerti perasaan ini? Kemudian dia muncul di luar rumah. Dia melihat gambaran kebahagiaan di dalam mulai kabur. Berubah menjadi Rebecca sendirian duduk di dalam rumah. Tiba-tiba dia berlari ke pintu dan mengunci pintu. Kemudian tutuplah jendela. Dan semua ini seolah-olah melindungi mereka. Hingga saat ini, sebagai seorang ayah, Randall baru menyadari kesulitan ibu angkatnya. Harus merawat 3 anak yang sangat berbeda. Juga harus berusaha keras untuk melindungi mereka. Karena cinta membuatnya menyembunyikan kebenaran. Meskipun menyebabkan kerusakan bukanlah niatnya. Randall segera sadar. Ternyata dia secara tidak sengaja memakan jamur halusinogenik, yang membuatnya melihat gambar-gambar itu. Keesokan harinya, Randall menemui ibu angkatnya. Saya menghabiskan 1 hari untuk membuat daftar ini. Di sana tertulis dengan jelas selama 36 tahun. Tolong, sayang, dengarkan penjelasanku. Kamu telah merahasiakan rahasia ini selama 36 tahun. Menjaga rahasia sendirian pasti sangat kesepian. Sepanjang hidupnya dia bahkan tidak pernah melanggar lampu merah. Namun dia diadili karena membeli barang terlarang. Awalnya adalah seorang jenius musik yang memiliki masa depan cerah. Namun berubah menjadi seorang pecandu yang menjijikkan. Kamu tidak punya catatan kriminal. Bahkan tidak pernah melanggar aturan lalu lintas. Jujur, penangkapanmu kali ini membuatku sangat kecewa. Namun jawaban pria itu membuat semua orang terdiam. Dia hanya ingin segera dipenjara. Karena dia sudah tidak menemukan arti hidup. Jika kamu mengalami hidupku, kamu juga akan kecanduan. 1 tahun yang lalu ibuku masih hidup. Istriku juga masih hidup. Aku datang ke sini. Kamu bilang kepadaku bahwa kamu sangat kecewa. Aku lebih kecewa darimu. Aku adalah orang paling kecewa yang pernah kamu temui seumur hidupmu. William yang dulu penuh harapan terhadap hidup. Dilahirkan dalam keluarga yang bahagia. Orang tuanya juga sangat saling mencintai. Meskipun ayahnya gugur untuk negara sebelum dia lahir. Membuatnya kekurangan kasih sayang ayah. Namun ibunya sangat mencintainya. Dengan penuh kesabaran membesarkannya menjadi dewasa. Namun pada hari itu, ibunya menemukannya. Karena dia harus pulang ke kampung halaman untuk merawat nenek yang sudah lanjut usia. William ingin menemani ibunya pulang. Namun ditolak oleh ibunya. Aku telah menjaga kamu cukup lama. Saatnya untuk kamu terbang bebas. Kamu harus fokus belajar seni dan musik. Kamu memiliki masa depan yang cerah menunggumu. Pastikan untuk tidak menyia-nyiakan bakatmu. Baiklah, saya bisa. Kemudian, dia benar-benar tidak mengecewakan ibunya. Dia menunjukkan bakatnya, dan menciptakan lagu dan lirik.
membentuk band sendiri. Setelah beberapa pertunjukan yang sempurna, membuat bandnya dikenal oleh banyak orang. Saat semuanya berjalan dengan baik, namun menerima kabar buruk dari ibunya. Ternyata ibunya sudah menderita kanker. Setelah mengetahui berita tersebut, William dengan tegas memutuskan untuk kembali ke rumah merawat ibunya. Akhirnya harus meninggalkan bandnya sendiri. Selama beberapa waktu berikutnya, William naik bus ini setiap hari. Hal ini membuatnya bertemu dengan gadis yang disukainya, Laurel. Mereka akan berkencan dan menulis puisi bersama. Hubungan mereka juga semakin berkembang. Pacarnya bahkan dengan setia membantu William merawat ibunya. Namun tidak lama kemudian, Laurel terjerat narkoba karena pergaulan yang tidak baik. Sementara ibu juga karena kondisi sakit yang parah. Meninggalkan dunia William selamanya. William sulit menerimanya untuk sementara waktu. Semangatnya mulai meredup. Bersama pacarnya, mereka menjadi pecandu. Namun tidak lama kemudian, istrinya meninggal karena persalinan sulit. William menyadari bahwa dia tidak mampu merawat anak. Hanya bisa menitipkan anak di depan pintu pemadam kebakaran. Dan pada hari itu, Hakim menemui William. Komentarnya membuat Hakim tergerak. Dia ingin membantu pemuda ini memperbaiki diri. Kamu bilang kamu adalah orang yang paling kecewa di dunia ini. Saya ingin memberitahumu. Aku khawatir aku mengikuti di belakang. Karena aku menulis cerita malang setiap hari. Dan tidak bisa mengubah akhir cerita itu. Jadi aku ingin melihat apakah aku bisa mengubah akhir cerita untukmu. Kemudian Hakim mengatakan akan mencari seseorang untuk membebaskannya. Tapi syaratnya adalah harus menyetujui satu hal. Yaitu membuat William mengingat wajahnya. Jika melakukan kesalahan, pikirkan wajahnya. Dan ubahlah pikiranmu. Bisakah kamu melakukannya? Bisa. Memang, dalam banyak hari dan malam berikutnya, William tetap memegang janjinya, dan tidak lagi menyentuh barang terlarang. Namun 30 tahun kemudian, dia mengetahui bahwa dia menderita kanker, dan sekali lagi dia terpuruk. Kita tidak punya pilihan lain. Aku menyarankan kamu untuk menikmati sisa waktu yang ada. Setelah pulang ke rumah, William berencana untuk menyerah diri. Dia mengeluarkan barang larangan yang sudah lama tidak digunakan. Namun tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Dia pun menyembunyikan barang-barang tersebut. Namun dia tidak menyadari bahwa orang di luar pintu itu membuatnya mengulang masa lalu. Siapa sebenarnya? Nama saya Randall Pearson. Saya adalah anak kandungmu. 36 tahun lalu, kamu meninggalkan Kudi. Dia menderita kanker stadium akhir dan hidupnya hampir berakhir. Namun anaknya membawa ayahnya kabur dari rumah sakit. Karena dia ingin menggunakan waktu tersisa ayahnya untuk membawanya mengunjungi tempat-tempat masa kecilnya. Randall mengeluarkan peta yang sudah dibelinya sebelumnya. Namun William membuangnya. Terus saja mengemudi, anakku, kita akan sampai. Kemudian William mengusulkan, dia ingin mengunjungi makam ayah angkat Randall, karena dia belum sempat mengucapkan terima kasih secara langsung. Tak lama kemudian, mereka tiba di tempat peristirahatan ayah angkat. William duduk sendirian di bangku panjang. Terima kasih, kamu melakukan hal yang tidak bisa aku lakukan, membesarkan dia menjadi seorang pria seperti ini. Maaf, sayang kita tidak punya kesempatan untuk bertemu, saudara. Di perjalanan, William sesekali menunjuk bangunan di pinggir jalan, menceritakan kisah-kisah masa kecilnya. Tak lama kemudian, keduanya tiba di sebuah apartemen. Ini adalah tempat tinggal William dan ibunya. Meskipun sudah lebih dari 30 tahun berlalu, namun William masih bisa menemukannya. Kegembiraan di wajahnya sulit untuk dikendalikan. William pertama kali turun dan berjalan ke sana. Randall menceritakan situasi William kepada pemilik rumah. Pemilik rumah dengan hangat mengundang keduanya masuk. Namun perilaku William sangat aneh. Dia hanya melepas satu batu bata dari perapian. Dan ternyata di dalam batu bata itu ada koin dan mainan. Ternyata semua ini adalah yang disembunyikan William saat kecil. Setelah bertahun-tahun, tapi masih ada di sini. Barang-barang ini seperti kapsul waktu, menyimpan kenangan indah masa kecil. Setelah keluar dari rumah masa kecil, William membawa putranya mengelilingi setiap tempat di mana dia tinggal. Akhirnya mereka sampai di sebuah bar. Inilah tempat di mana mimpi William dimulai. Di sini dia bertemu sepupu yang membantunya membentuk band. Namun sepupu itu merasa kesal padanya. Ternyata ibu William sakit parah saat itu. Dia terpaksa meninggalkan bandnya, pulang untuk merawat ibunya yang sakit parah. Setelah mendengar penjelasan William, sepupu itu akhirnya melepaskan dendamnya. Saat mereka hendak pergi, namun sepupu itu memanggilnya. William, kamu belum sakit sampai tidak bisa tampilkan. Aku tidak akan pernah meninggalkan panggung karena sakit. Kemudian keduanya dengan semangat memainkan alat musik kesayangan mereka. Sementara Randall bertemu dengan kerabat yang datang. Saat itu, istrinya menelepon. Dia dengan senang hati berbagi kebahagiaan dengan istrinya. Namun keesokan harinya di lorong rumah sakit Randall, ketika dia datang untuk menjenguk William, dia melihat ayahnya tampak tidak sehat. Dia segera memanggil ambulans. Di rumah sakit, Randall tidak bisa memahami bagaimana semalam William baik-baik saja, sekarang berubah menjadi seperti ini. Dokter memberitahunya bahwa organ William mulai gagal.
Mungkin tidak akan bertahan beberapa jam lagi. Mendengar ini, Randall tidak bisa menerimanya. Dia dengan sedih datang untuk mengantar ayahnya dalam perjalanan terakhirnya. Sebenarnya, William sadar bahwa dia tidak akan bisa kembali ke rumah. Karena sebelum dia pergi, William sudah pergi ke kamar cucunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Kemudian dia melepas masker oksigen dan meminta Randall untuk mengeluarkan buku puisi dari tasnya. Ini adalah kenangan yang dia tulis selama 36 tahun untuk putranya, yang akhirnya diserahkan kepada Randall sebelum ajal menjemput. Kamu benar-benar datang ke pintu rumahku dengan sangat tiba-tiba. Kehidupan bahagia saat ini adalah yang seharusnya kamu dapatkan. Saya tidak pernah memiliki kehidupan yang nyaman seumur hidup. Tidak apa-apa, melakukan kesalahan. Seumur hidup selalu berada di ambang kesalahan dan keraguan. Ada yang merasa itu sangat menyedihkan, tapi saya tidak merasa begitu. Karena dua hal terbaik dalam hidupku adalah orang yang muncul di awal hidupku, dan orang-orang yang akan menemaniku di akhir hidupku. William di periode terakhir hidupnya ditemani dengan penuh perhatian oleh Randall dan keluarga. Dia tidak memiliki penyesalan lagi. Akhirnya, William pergi dengan tenang.